sama Bubu Ikan di podcasting Sprinttales malam minggu sama Bubu. Apa kabar semuanya? Kemarin saya udah sempat cerita tentang kisah di bulan April di masa COVID-19 yang bulan April itu jadi bulan paling menyedihkan karena kehilangan seseorang yang sangat dekat, kehilangan sepupu yang dari kecil bareng-bareng kemana-mana, deket banget. Biasanya zaman remaja dulu malam mingguan sama dia rame-rame sama sepupu-sepupu. Sedih juga sih kehilangan sepupu, apalagi deket banget. Terus biasanya ngerayain ulang tahun bareng sama dia karena tanggal ulang tahunnya barengan. Jadi dari kecil sampai udah tuh pasti kita selalu tiup lilin atau potong kuenya barengan. Sekarang udah gak ada. Semoga almarhum sepupu saya itu diterima semua amal ibadahnya. Ya gitu deh, bad ya, sudah harus move on. Cuma kadang-kadang masih suka keinget sih ya, move on, tetap kirim doa, tetap mengenang cerita-cerita seru sama almarhum. Tapi ya kadang-kadang suka tiba-tiba ingat juga sih masih gitu. Anyway, baiklah, kita mau lanjut cerita tentang masa-masa COVID di bulan Mei. Oke? Oke, kita sekarang mau cerita-cerita selama bulan Mei. Di masa COVID itu kayaknya ada masa-masa orang-orang untuk move on. Jadi kelihatannya dari bulan Mei ini orang-orang sudah mulai agak terbiasa dengan kondisi yang harus bekerja di rumah, harus belajar di rumah. Bahkan bulan Mei itu kan lagi musim-musimnya ujian ya. Jadi anak-anak juga banyak yang ujiannya tuh dari rumah gitu. Bulan Mei bisa dibilang jadi bulan kreatif di masa corona karena harus mulai kreatif. Sayangnya itu adalah sudah mulai banyak usaha yang gulung tikar di bulan sebelumnya. Bahkan ada yang sudah mulai ada pengurangan karyawan dan juga sudah mulai memasuki masa bulan puasa ya kalau nggak salah bulan Mei itu. Jadi seperti kondisi naik turun lah gitu. Tapi dari pengamatan saya selama bulan Mei itu kayaknya yang tetap masih jagoan itu adalah usaha makanan ya, karena usaha makanan tetap survive. Jadi bulan Mei itu adalah masa-masa untuk tetap kreatif dan tetap aktif di masa COVID. Jadi yang juaranya itu adalah usaha makanan dan usaha suplemen dan vitamin, alat-alat kesehatan termasuk jamu dan makanan-makanan sehat ya kan. Kelihatannya selama bulan Mei itu juga mulai banyak sih kalau saya perhatiin, dari teman-teman saya sendiri aja yang saya perhatiin itu adalah banyak yang sudah mulai alih usaha. Jadi misalnya dulunya usaha aksesoris, terus sekarang jadi bikin kue-kue. Terus dari yang usahanya
di bidang pendidikan, karena bidang pendidikannya itu juga nggak bisa masuk murid-muridnya, jadi mulai usaha-usaha lain, misalnya jualan masker, jualan face shield, macam-macam lah gitu. Ada juga yang sebagai reseller dari suatu usaha, dari pusatnya itu usahanya juga sudah mulai turun, akhirnya ganti atau ditambah bonus-bonus tertentu. Tentunya bonusnya kayak hand sanitizer, masker, dan jamu gitu. Lucu sih kadang-kadang lihatnya, karena gak nyambung usahanya yang semula apa jadi berubah. Tapi kan memang kita kan harus bisa beradaptasi ya kan. Kalau nggak berubah ya bisa ketinggalan gitu, karena apalagi zaman bulan Mei ini kayaknya kalau tidak beralih ke go digital, nggak go online itu die. Jadi beralih ke online or die gitu kali ya. Habis gimana, mau nggak mau sekarang emang orang nggak bisa banyak keluar, mall masih pada tutup. Mau belanja apa-apa, nyari barang sekarang juga lebih banyak orang nyarinya di online ya, di marketplace gitu. Kata-kata selamat pagi ada paket, selamat malam ada paket, itu kayaknya jadi kata-kata yang ditunggu-tunggu gitu ya, karena kan belanja online terus gitu. Di rumah aja sini hampir setiap hari ada aja yang belanja online, ini itu. Bingung saya, siapa lagi nih yang belanja itu, datang silih berganti yang ngirim garang, termasuk GoFood juga, paket datang hampir setiap hari. Ngomong soal paket yang dikirim itu, selain makanan tentunya, sekarang ada juga jasa kirim paket untuk sayur dan buah-buahan. Terus yang paling dicari itu ternyata ya waktu di zaman COVID ini apa coba, alat cukur. Jadi orang-orang banyak yang nyari alat cukur, karena tuh nggak ada tukang cukur, nggak bisa tukang cukur, tutup. Jadi cowok itu pada gondrong rambutnya. Dan mau gak mau ibu-ibu itu mulai belajar untuk motong rambut ya, karena anaknya digemes sekali ya kalau lihat anaknya rambutnya gondrong gitu. Jadi mau gak mau tuh mamak banyak yang belajar potong rambut, dan alat cukur juga laku keras kayaknya. Ngomong soal alat-alat juga itu sepertinya makin kreatif ya, selain bikin masker yang beraneka bentuknya dan juga masker yang macam-macam ya, kreatif banget. Ada masker bentuk muka, ada masker dari batik, ada masker apa lagi, banyak deh, segala macam ada sekarang kayaknya. Ada yang jual alat pencet lah, itu untuk pencet lift untuk supaya nggak nyentuh ATM gitu. Terus ada yang jual kalung antivirus, terus ada yang jual face shield aja sekarang udah macam-macam, dari yang bening sampai yang pakai karet, yang sampai pakai kacamata ala seleb gitu. Terus sekarang ada yang terbaru adalah masker yang pakai apa coba, digambar maskernya, digambar maskernya kayak topeng gitu, lucu deh. Terus apalagi ya, segala macam sekarang sudah mulai beralih ke online, termasuk kalau sejak bulan April gitu kayaknya sudah mulai orang-orang membiasakan diri dengan ya sudah kegiatan semua pindah ke online, karena mau nggak mau ya
gitu. Jadi artis-artis aja di bulan April dan Mei itu banyak yang mulai bikin konser-konser amal online, konser virtual. Terus ada yang bikin free workshop online, asik loh. Kalau saya perhatiin di sosial media itu bahkan artis-artis sekelas legend aja, artis-artis dunia gitu bikin kelas atau bikin tips and tricks gratis gitu. Kayak misalnya apa ya, ada Brian May, ada Roger Taylor dari Queen, itu mereka ngasih kursus gratis di Instagramnya mereka, ngajarin main gitar sama ngajarin main drum. Terus kayak siapa ya, aku di sini musisi tanah air ada Indra Lesmana yang ngajak jamming bareng sama orang-orang di online, di internet, di Instagram apa di FB ya saya lupa. Pokoknya bisa kirim rekaman main alat terus nanti direkam bareng sama Indra Lesmana. Keren banget. Selain dia idola saya dari zaman dulu tuh, seneng banget liatnya orang-orang jadi semangat bikin macam-macam di rumah. Dari artis-artis juga kayaknya banyak yang tadinya nggak punya YouTube channel tiba-tiba bikin YouTube channel, termasuk saya juga nih. Saya bukan artis ya by the way. Cuman ini aja, ikut-ikutan bikin podcast aja lah daripada yang ada kegiatan ya. Sekalian melatih kemampuan public speaking gitu kan. Ya nggak. Daripada saya nonton drakor mulu, mendingan cuap-cuap tralala. Apa? Terus apa ya? Semua meeting kayaknya juga sudah beralih ke online. Ada yang lewat Zoom, ada yang lewat Meetup Google, ada yang lewat webinar, ada yang lewat ada satu lagi, banyak sih sebenarnya aplikasinya. Tapi kayaknya ini juga dari kayak penyedia jasa ini juga banyak yang mulai melakukan perubahan ya. Aplikasi juga kayak WA yang di awal dia cuma bisa 4 orang video call, berubah jadi 8 orang. Terus Google Meet yang tadinya berbayar itu sekarang sudah free. Terus Google juga selama COVID ini saya lihat banyak macam-macam sih bikinannya. Ada Google 3D yang bisa menampilkan binatang-binatang di rumah, jadi bisa mainan buat anak-anak. Terus ada mainan game di Google itu ada berapa ya kemarin tuh game baru, game apa sih namanya itu, lucu lah pokoknya game-game yang simple gitu buat anak-anak. Terus di masa bulan Mei itu juga yang pasti kayaknya harus tetap kreatif dan harus tetap aktif ya enggak, soalnya kan satu biar aktif. Oh ya, satu lagi saya baru ingat, bulan-bulan kemarin itu ya, April dan Mei itu kayaknya orang-orang mulai pada kesenang-senangan. Semua tips yang beredar di WhatsApp itu biasanya langsung dilakuin, disuruh minum jamu ini, obat ini, terus berjemur jam 10, semua orang berjemur jam 10. Soal berjemur jam 10 itu saya juga bingung sih sebenarnya, karena emang dari dulu di masa saya masih punya anak-anak bayi itu biasanya saya berjemur tuh pagi-pagi jam-jam matahari nongol sih, masih mataharinya nggak panas-panas banget gitu. Tapi pas dibilangnya jam 10 bingung juga, karena jam segitu kan udah panas gitu ya. Saya juga termasuk yang yaudah deh saya cobain gitu kan, kenapa enggak gitu. Jadi ya udah, biasanya
sambil ngejemur di tempat jemuran tuh saya berjemur juga supaya kena matahari sambil olahraga gitu ya. Ada satu hari tuh di mana saya asik gitu yogaan di tempat jemuran itu jam-jam sekitar jam 10 itu ya. Panas banget gitu, panas banget. Saya juga bingung, jam segini suruh berjemur gitu. Dan hasilnya adalah belang banget di kulitnya, kayak habis berjemur di pantai. Dan sampai sekarang masih belang dong gitu, belang baju gitu, kayak bekas baju. Ya ampun, akhirnya sejak saat itu saya gak pernah lagi dah berjemur jam 10. Udah berjemur sih sekalian jalan pagi aja deh, jam 7, jam 6 gitu lah. Jam 7 sih paling enak gitu deh ceritanya. Sekitar oh ya, satu lagi ya yang cerita di bulan April Mei itu saya lupa mau cerita. Pada saat kita belanja ke supermarket kan itu udah kayak semacam hiburan ya, piknik. Nggak pernah piknik, jadi kalau supermarket biasanya kayak piknik. Ada satu sih yang saya perhatiin selama jalan-jalan belanja itu, tau nggak sih, saya tuh ngerasanya seperti apa coba, seperti lagi ada di game. Jadi seperti kayak di game Pac-Man, tau nggak, game zaman dulu tuh Pac-Man ada ya, tau nggak? Nah itu karena kan kita kayak disuruh jaga jarak gitu ya, paling nggak jaga jarak 1-2 meter sama orang lain, tetap pakai masker, tangan harus rajin dicuci dan pakai hand sanitizer gitu. Nah tapi kan setiap kali belanja gitu, kita kalau ketemu sama orang di lorong, kita jadi kayak main game gitu, jangan sampai ketemu, jangan sampai apa istilahnya kalau orang Betawi amprokan. Jangan sampai ketemu papasan gitu ya, depan-depanan. Terus gitu kayak berasa main game Pac-Man gitu. Jadi ntar misalnya saya jalan ke lorongnya sini, terus dari sebelah kanan ada orang, dari sebelah kiri ada orang, berarti harus mundur atau harus langsung maju cepat terus belok gitu. Pokoknya lucu sih, kayak berasa main-main di game gitu sama di supermarket, karena ya berusaha masing-masing berusaha untuk saling hindarin supaya gak ada deket gitu. Kocak juga ya gitu. Terus saya kalau pilih di tempat belanja yang orangnya sama-sama masih sudah aware dengan situasi seperti itu sih sebenarnya enak gitu. Tapi yang gak enak adalah kalau di tempat belanja yang orangnya tuh kayak kekeh maunya tuh dusel-dusel, deket-deket, gak mau ngantri. Sebel banget deh kayak gitu. Karena kan kayak ngapain sih gitu deket-deket, orang udah dikasih silang-silang garis, suruh berdirinya aja 1 meter, kok dia mau ngantri bayar di kasir aja kok nggak sabar gitu kan. Nah kadang-kadang yang kayak gitu tuh yang kayaknya pengen jitak banget gitu ya. Sebel aja ya. Begitulah cerita berusaha untuk tetap kreatif dan aktif di masa COVID-19. Gimana sih supaya survive ya? Saya sendiri juga masih berusaha untuk bisa survive di masa-masa ini. Cuma berpikir mungkin yang saya ambil pelajaran dari semua yang saya lihat selama ini, kayaknya harus cari solusi dari suatu masalah ya. Saya ngeliat ada ponakan saya aja, dia tadinya ngeband, dia tuh sebenarnya anak band, tapi kan band cafe itu nggak bisa manggung ya gitu. Jadi ya dia cari kegiatan lain gitu. Kegiatannya dia bikin paket sayuran yang dijual di grup-grup tetangga sini juga. Lumayan sekarang sudah banyak tuh orang tetangga masing-masing pada jualan, akhirnya saling beli jualan gitu ya, macam-macam. Ada yang jual buah, ada yang jual mie ayam, apa pokoknya saling support lah gitu. Jadi ya benar sih kayaknya we are in this together. Kalau nggak
kita sama-sama menghadapi stres juga ya gitu. Jadi marilah kita bersama-sama mengatasi masalah dan tetap kreatif dan aktif di masa corona ini ya enggak. Semoga semuanya segera pulih lagi seperti biasa ya kan. Udah gemes banget gak sih, tapi ya sudah, kita sama-sama berdoa saja semoga semua tetap sehat dan tetap semangat ya di masa covid ini. Baiklah segitu dulu deh ceritanya ya. Nanti saya cerita-cerita yang lain lagi, semoga ada manfaatnya cerita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di malam minggu sama Bubu. Sampai jumpa, selamat istirahat, selamat tidur, tetap semangat, bye.